Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian mari kita berdoa dengan bersama membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin ya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan materi kita. Kemarin kita udah mencari tahu, kita sudah belajar tentang Islam dalam mencari kebenaran ya. Bahwa kebenaran itu dalam orang Islam tuh kalau mau mencari kebenaran tuh ada medianya. Yang pertama akal, indera, intuisi, masukan dari orang, dan yang paling penting adalah kalau kita mau mencari kebenaran itu ada dalam Al-Quran. Ya, meskipun Al-Quran juga harus dipahami dengan akal pikiran. Oke. Dan level-level pengetahuan pun ada banyak ya. Ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan saintifik, ada pengetahuan secara hakikat, dan yang paling hebat dan yang paling membutuhkan keyakinan itu adalah pengetahuan agama. Meskipun setiap kita belajar mencari pengetahuan, pasti kita butuh yang namanya keyakinan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada teori. Teori itu apa? Teori itu adalah suatu hal yang sudah dilakukan orang dan orang itu melakukan perbuatan tadi untuk mencari suatu kebenaran gitu ya. Jadi teori itu adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh orang. Orang itu berarti siapa? Ya kalau dalam seperti contoh itu adalah teori yang dikeluarkan oleh Newton tentang teori gravitasi. Itu namanya itu orang. Nah, jadi teori itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan, dikeluarkan, disampaikan oleh orang, di mana dia menyampaikan itu dengan metode dan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari tahu kebenaran. Adik-adik semuanya yang saya banggakan, saudara ingin mencari tahu kebenaran? Iya. Dengan mencari tahu kebenaran itu, setidaknya kebenaran itu mau kebenaran secara biasa, yang kemarin kita bahas ya, atau kebenaran secara saintifik, atau kebenaran yang sudah level pada hakikat, atau kebenarannya itu level agama. Nah, itu kebenaran. Nah, dalam mencari kebenaran itu ada teorinya, ada teorinya. Teori itu apa? Catat baik-baik. Teori adalah sesuatu yang sudah disampaikan oleh orang, di mana cara menyampaikan tadi dengan metode-metode tertentu, dengan tujuan untuk mencari tahu kebenaran, dan metode tadi disepakati, diikuti, ya, digunakan hingga saat ini, maka itu menjadi teori. Tidak usah jauh-jauh, ya. Tidak usah jauh-jauh. Anda coba lihat di YouTube. Di YouTube itu banyak orang berteori. Ya. Contoh nih, saya ambil contoh. Teori orang pecinta film Monsterverse. Ya, ya. Kalian tahu film Godzilla, film King Kong, film apa lagi ya? Monster-monster universe itu ya, gitu ya. Nah, pecinta-pecinta itu kemudian menggambarkan bahwa di dunia Monster Universe itu ada gua yang disebut dengan gua apa itu ya? Gua tempat tinggalnya King Kong di dalam tanah itu ya. Nah, itu mereka berteori. Teori itu nanti dalam kondisi
jalan itu ada kehidupan ini, kehidupan ini. Nah, itu masih teori dia. Karena dia mencoba menggambarkan bahwa ini cuman tidak pakai metode sih, itu kan teori, bukan teori sebenarnya apa ya? Ya asumsi dia gitu. Karena kalau teori kan pakai metode. Tapi dia mengatakan dalam konteks di dalam video YouTube masih ini teori saya. Coba mungkin para pecinta pendengar mungkin punya teori yang lain, silahkan komen di kolom komentar kan gitu. Itu teori. Kalau Anda sepakat, Anda ya udah yakini. Tapi kalau Anda nggak sepakat, Anda berteori lagi, Anda berkomentar lagi. Oh nggak benar nih gini gini gini. Nah, tapi ingat itu bahasa orang awam. Yang namanya teori, yang namanya teori adalah sesuatu dengan metode untuk mencari tahu kebenaran, dan kebenaran tadi diakui itu apa, disepakati. Orang kemudian mengatakan, ya saya oke, ya, oh saya sepakat nih. Oh saya cocok nih dengan ini nih. Kayaknya argumen dia tuh make sense. Nah, itu berarti salah satu pengikut teori. Tapi kalau dia nggak ikut teori, ya dibantah. Tapi ingat adik-adik ya, teori itu pakai metode. Ada orang ngomong nggak pakai metode, tapi sudah ketemu jawabannya, bisa nggak? Bisa aja. Ada orang membuat sebuah kesimpulan nggak pakai metode, kemudian langsung ini jawabannya gini, bisa nggak? Bisa. Itu paling paling dia sudah belajar namanya ilmu intuisi, ilmu hakikat. Maka dia tanpa pakai metode, hakikat dia udah ngomong gitu. Tapi kan kalau mau dipelajari orang lain, nggak bisa kita berbasis pada tanpa metode. Sesuatu biar bisa dipelajari orang lain, maka butuh metode. Metode itu supaya orang bisa mengikuti cara, supaya orang bisa mempelajari caranya. Bagaimana sholat itu bisa khusyuk, misalnya gitu. Maka di situ butuh yang namanya orang yang khusyuk banyak nggak? Banyak. Orang yang bisa khusyuk banyak. Tapi untuk bisa dipelajari orang bisa khusyuk kan butuh metode supaya nanti apa? Orang bisa mempelajari itu. Nah, itulah yang kemudian teori untuk salat khusyuk itu pakai teori apa? Metodenya ini. Orang mengikuti maka oh teori ini benar berarti. Untuk khusyuk pakai teori ini. Nah, termasuk juga dalam ilmu hukum. Kita ini walaupun kita belajar Islam rahmatan lil alamin, kita juga perlu belajar hukum apa menyambungkan teori Islam rahmatan lil alamin dengan hukum. Ya. Dalam hukum ada nggak teori? Adik-adik semuanya. Tiga teori ini, teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatis ini digunakan dalam kita mengkaji hukum. Mengkaji hukum itu bisa mengkaji untuk membentuk hukum, implementasi hukum, atau manfaat hukum. Gitu ya. Jadi hukum itu eh, intinya hukum itu kan adalah produk. Produk yang bisa disepakati ataupun dari undang-undang. Untuk bisa membuat produk tadi, butuh yang namanya kebenaran. Cara mencari tahu kebenaran tadi dengan sebuah apa ya? Cara mencari tahu kebenaran itu ya tadi dengan modal apa ya? Akal pikiran dan sebagainya tadi ya yang kemarin kita sampaikan. Tetapi supaya bisa orang lain mempelajari sesuatu yang sama dengan orang, maka butuh metode. Metode yang kemudian digunakan kemudian disampaikan bermanfaat dan kemudian diikuti orang, orang kemudian oh bisa dengan cara dia aku bisa ngikutin kamu gitu ya. Maka metode yang tadi disampaikan itu namanya teori. Contoh teori adalah teori tentang keadilan. Ya, catat baik-baik ya. Teori tentang keadilan. Keadilan itu semua orang sepakat. Keadilan itu berbasis pada tidak memihak, tidak merugikan salah satu, fair. Teori itu disampaikan siapa?
disampaikan oleh nama seorang peneliti bernama John Rawls. Itu bapak hukum, semua mahasiswa hukum doktor itu pasti mempelajari teori keadilan dari John Rawls. Kenapa? Dia yang mengatakan bahwa keadilan itu apa? Tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan itu apa? Keadilan itu adalah ada dua, fairness dan justice kata dia. Dan apa? Semua orang sepakat di dunia ini yang namanya keadilan itu apa? Justice dan fairness. Jangan sampai orang aneh kalau ada orang mengatakan kalian itu nggak fairness, nggak justice. Jadi itu yang dimaksud dengan berarti teori dia mengatakan apa itu hukum keadilan? Ya justice dan fairness. Ungkapan dia digunakan semua orang. Di mahasiswa hukum di mana saja, S3 di mana saja pasti kemudian mengatakan apa itu keadilan, keadilan justice and fairness. Justice as fairness gitu. Nah, kemudian kata-kata tadi menjadi teori. Jadi kalau kita berbicara mau mencoba mendefinisikan keadilan, apa itu keadilan? Justice dan fairness. Justice itu apa? Tidak membeda-bedakan. Fairness apa? Tidak, ya tidak membeda-bedakan. Nah, sekarang dalam mencari tahu keadilan, mohon maaf, dalam mencari tahu kebenaran itu ada metodenya. Metode yang sudah disepakati, metode yang kemudian diikuti, metode kemudian sampai sedetik ini digunakan untuk dipelajari terus-menerus dari dulu sampai sekarang itu namanya menjadi teori. Paham ya? Jadi teori. Oke, yang pertama, teori apa? Teori yang pertama adalah teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori di mana dianggap benar bila dapat disesuaikan dengan faktanya. Jadi gampang saja. Kalau ada teori misalnya, Monster Universe tadi, ada yang namanya lubang besar, bahwa King Kong itu asal muasalnya dari sebuah black hole di dalam apa itu ya? Dunia Monsterverse di dalam apa gunanya apa ya? Saya lupa namanya. King Kong gitu ya di film King Kong itu kan dia punya bahwa ada Hollow Earth ya mohon maaf ada Hollow Earth gitu ya. Hollow Earth itu dikatakan bahwa King Kong itu berasal dari sebuah universe yang berasal dari Hollow Earth gitu. Itu teorinya gitu kan. Wah, ternyata Hollow Earth-nya ada, berarti secara korespondensi itu benar. Oh, berarti berdasarkan teori korespondensi, King Kong yang berasal dari Hollow Earth di dalam bumi itu benar. Karena apa? Hollow Earth-nya ditemukan. Paham? Ini disebut dengan teori korespondensi. Mencari tahu kebenaran bila kebenaran itu dapat disesuaikan ada faktanya. Contoh yang kedua, UII adalah kampus. Nah, UII itu apa? UII adalah Universitas Islam Indonesia. Mungkin orang di luar Jawa belum tahu UII. Mungkin di luar negeri belum tahu UII gitu ya. Ternyata UI adalah kampus. Ketika kamu dari mana? Ada sebuah kampus di Yogyakarta namanya UII. Nah, dia kan nggak tahu itu apa, maka dia cek, oh ada UII di Yogyakarta, maka itu yang disebut dengan kebenaran dengan teori korespondensi, di mana dianggap benar bila dapat disesuaikan ada faktanya. Habibie adalah presiden, ya. Seorang penemu teori penerbangan dengan menggunakan baling-baling pendorong keseimbangan gitu ya. Kemudian dikatakan bahwa Habibie itu presiden Indonesia. Pas dicari kebenarannya, iya dia presiden nomor 3 di Indonesia. Maka itulah yang disebut dengan kebenaran teori korespondensi. Anda mencari tahu kebenaran itu dengan teori. Metodenya apa? Metode korespondensi. Korespondensi itu apa? Membuktikan sebuah teori itu benar bila faktanya ada. Oke, itu korespondensi. Sederhana saja.
Korespondensi itu pembuktian yang sangat sederhana. Ada buktinya apa enggak gitu aja. Sesuatu ungkapan seseorang, kalau itu benar, maka benar secara teori korespondensi. Misalnya gini, apa ya? Kita kaitkan dengan kelahiran misalnya. Benarkah manusia diciptakan dari tanah misalnya gitu ya? Kan begitu. Benarkah manusia diciptakan? Kemudian didapat bahwa manusia itu lahir dari segumpal darah yang bersatu dari sel telur dan sel laki-laki, sel sperma. Nah, berarti secara teori korespondensi itu tadi sel sperma dan sel telur. Loh kok dikatakan manusia diciptakan dari tanah? Itu keyakinan manusia, di mana manusia atau seseorang yang sudah mati maka kembali menjadi tanah. Wah, itu teori apa, Ki? Nah, nanti ada teori lagi itu untuk menjawab itu. Jadi kita di sini berpikir korespondensi adalah berpikir bahwa adanya fakta yang membenarkan suatu ungkapan yang didasari dengan metode, gitu ya. Nanti adik-adik akan mempelajari berbicara teori ini dalam filsafat hukum, ya. Sesungguhnya materi ini saya materi sekolah S3, ya. Ini teori tentang hal ini. Yang kedua adalah teori koherensi. Teori koherensi adalah teori di mana dianggap benar bila pernyataan dahulu diakui, diterima, diketahui, dan ada hubungannya. Catat ya, ada pernyataan terdahulu itu diakui, diterima, diketahui, dan berhubungan. Faktanya bisa beda. Ya. Karena apa? Ini yang menjadi teori banyak dalam teori hukum tuh koherensi teori ini adik-adik semua. Kenapa teori koherensi ini menjadi banyak dalam konteks hukum? Karena ada istilah dalam hukum itu, satu fakta bisa menjadi berbagai macam penjelasan. Itu dalam IDM hukum itu begitu. Satu fakta bisa menjadi banyak penjelasan. Karena apa? Dalam hukum itu sudut pandangnya macam-macam. Ya. Tetapi hukum bisa menjadi sebuah teori yang dikatakan benar bila statement saudara, upaya mencari kebenaran saudara itu kemudian membuahkan sebuah kesimpulan, kesimpulan saudara itu kemudian diakui, diterima, dan cara Anda membuat kesimpulan itu ada hubungannya. Maka dalam konteks hukum, dalam konteks kebenaran teori koherensi ini, ya Anda benar. Contoh, Anda mengatakan bahwa ini lagi ngehits sekarang kan di dalam Netflix, di dalam dunia YouTube itu tentang kasus Jessica Kumala Wongso, tentang pembunuhan eh, Wayan Mirna Salihin, kopi sianida. Dalam konteks mencari tahu kebenaran siapa pembunuh Wayan Mirna, apakah Wayan Mirna dibunuh apa tidak, gitu kan? Itu berbagai macam pendapat keluar, teori keluar, pendapat keluar, baik pendapat dari ayahnya, dari keluarganya, dari pihak pengacara Jessica, dari pihak jaksa, dari pihak hakim, dari pengamat, keluar semua. Masuk akal semua nggak? Masuk akal semua. Masuk akal semua. Nah, sesuatu yang dikeluarkan, diucapkan dengan metode yang baik dan benar, kemudian pernyataan tadi diterima, gitu ya, diakui, diterima, dan ada logika hubungannya tadi, maka itu dapat dikatakan benar berdasarkan teori koherensi. Jadi suatu saat kalau Anda ngomong bahwa misalnya Anda berkata ya,
perkataan Anda itu mengatakan bahwa orang yang melakukan apa ya, seseorang yang hmm, apa misalnya, saya juga bingung nih. Anda berpendapat ini contoh ini aja ya. Seorang artis tuh pasti cantik gitu ya, bisa gitu. Anda berpendapat bahwa artis tuh pasti cantik gitu ya. Kenapa? Artis pasti cantik gitu. Teori itu kemudian statement itu kemudian dikaitkan dan dikatakan bahwa oh iya, kok artis-artis pada cantik ya? Ada ini cantik, ini cantik, ini cantik, cantik. Nah, jadi orang berstatement bahwa pasti seorang artis itu cantik gitu. Walaupun cantiknya berbeda-beda, walaupun tetapi semua statement mengatakan sama bahwa artis pasti cantik. Nah, yang jelek pun nanti lama-lama jadi cantik gitu ya. Kenapa? Ya artis kan gitu. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa semua artis pasti cantik, nah dan semua orang sepakat, iya ya artis pasti cantik ya, iya ya artis pasti cantik. Mm-mm. Dan nggak ada yang membantah ya, iya artis pasti cantik. Berarti statement bahwa artis tadi cantik, bahwa artis wanita itu cantik, maka itu menjadi sebuah kebenaran. Tapi kebenaran itu dicari dengan cara apa? Dengan cara teori koherensi. Ingat adik-adik, teori koherensi ini itu memungkinkan untuk berseberangan. Walaupun dikatakan bahwa itu benar, tetapi itu memungkinkan berseberangan. Kenapa berseberangan? Ya karena orang bisa saja berargumen dengan pendapat yang berbeda, dan kemudian pendapat yang berbeda itu juga diikuti oleh orang. Yang tidak diketahui adalah berapa jumlah follower yang harus mengakui kebenaran koherensi ini, gitu ya. Tetapi sepanjang itu digunakan terus, disampaikan terus, maka itu dapat dijadikan sebagai kebenaran koherensi. Paham ya kebenaran koherensi atau teori koherensi? Jadi kalau teori koherensi tidak membuktikan fakta, tetapi membuktikan berapa banyak orang mengakui itu statement yang dulu sudah ada dan diketahui dan disebarkan, diikuti bahasanya itu ya tadi eh, banyaknya jumlah atau banyaknya pengakuan yang tidak mencerca, tidak menolak pendapat tersebut. Kalau ketika banyak yang menolak gimana? Ya itu menjadi bukan suatu kebenaran lagi nanti ya. Jadi bisa jadi berubah teori koherensi. Maka dalam hukum cenderung kepada teori koherensi. Kenapa teori koherensi? Setiap orang berargumen, setiap orang berpendapat, dan memungkinkan pendapat tadi dipatahkan. Memungkinkan pendapat tadi diganti dengan pendapat baru. Memungkinkan pendapat yang sudah disampaikan tadi berubah. Ya. Karena hukum itu ya tentu berbeda pendapat dengan orang. Itulah yang membuat rumit hukum ya. Argumennya berbeda-beda. Tetapi ingat, walaupun berbeda, kita ada metode, jadi tidak usah dipermasalahkan. Sepanjang Anda tidak bohong, berargumen jelas, maka tidak masalah. Teori koherensi ini sesungguhnya banyak digunakan dalam skripsi hukum. Kenapa banyak digunakan dalam skripsi hukum? Ya karena yang dimaksud di sini adalah ketika saudara banyak mengutip ungkapan orang dalam mengatakan bahwa kebenaran yang Anda cari itu ada, saya kutip dari ini ada, dari ini ada, dari ini ada footnote-nya gitu ya. Maka itu secara koherensi sudah benar. Jadi kalau Anda menulis sebuah skripsi besok, tidak ada daftar pustakanya, tidak ada footnote-nya, maka itu secara koherensi nggak benar, secara teori juga pakai teori apa ini dalam menjawab ini. Jadi jangan sampai saudara ketika belajar hukum, menulis tugas akhir, kita ini kebenarannya koherensi. Koherensi itu apa? Semakin banyak Anda mendapatkan membuat apa supporting argumen dari mengutip orang-orang, berarti disitulah kita berusaha untuk menciptakan mengikuti kebenaran dalam bentuk teori koherensi ini.
Ya, itu ya, teori koherensi. Koherensinya di mana? Koherensi itu apa? Kamu nyari tahu kebenarannya itu dari statement siapa? Statement ini, statement ini, statement ini, statement. Kalau semua statement kemudian mengatakan, oh ini benar. Nah, berarti jawaban Anda itu benar secara kebenaran koherensi. Ingat ya, kebenaran itu ada tiga caranya. Ada korespondensi, ada koherensi, ada pragmatis. Ya. Yang Anda dapatkan tuh fokusnya kebenaran secara teori koherensi. Kalau bahasanya dulu ada seorang wakil menteri mengatakan, ini fatal sekali, tapi ya terjadi di Indonesia. The bad news is good news, and good news is bad news. Apa artinya? Berita baik itu di mata Indonesia tuh berita menarik gitu. Tapi berita baik di mata orang Indonesia itu malah justru berita buruk. Berita baik itu apa ya? Misalnya apa? Orang tuh suka dengan berita-berita negatif. Ketika orang ada masalah, ada orang ada cekcok, ada sengketa, wow, orang langsung seneng gitu. Nah, jadi apa? Dia membuat teori the good news is bad news. Berita baik berita baik itu adalah berita yang yang tadi ngomongin orang yang dan semua orang iya, oh iya ya gitu ya. Maka secara teori korelasi benar, berita baik itu ya berita emang di mana berita tentang kabar buruk gitu ya. Berita kabar buruk orang, misalnya orang cerai gitu, orang seneng gitu ya. Ada orang cekcok, orang seneng, orang berantem, orang seneng. Tapi kalau ada berita orang bahagia, orang nggak seneng. Ah, bad news itu, bad news gitu ya. Nah itu kalau terbukti orang banyak mengiyakan, maka secara kebenaran, oh berarti kalimat tadi benar secara teori koherensi. Oke, sekarang yang ketiga ada teori pragmatis. Teori pragmatis adalah teori dianggap benar bila dapat bermanfaat, tidak suatu statementnya. Bermanfaat statementnya. Misalnya begini, kuliah di STAN bisa langsung kerja. Ya. Benarkah kuliah di STAN bisa langsung kerja? Kan gitu ya. Kalau kuliah di STAN bisa langsung kerja dan ternyata benar, maka itu berita itu benar. Dianggap benar bila dapat bermanfaat. Jadi teori itu eh, mengatakan bahwa nek kui benar kalau memang ada manfaatnya. Ya. Statement saudara itu dianggap menjadi suatu kebenaran bila ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak benar. Pragmatis saja. Ya. Apalagi ya, eh, Anda berbondong-bondong masuk PNS. Ada istilah gitu kan. Orang di Indonesia berbondong-bondong menjadi PNS misalnya gitu. Kenapa menjadi PNS? Karena ketika jadi PNS maka nanti ada tunjangan hari tua. Ketika Anda memberikan statement tadi, apakah itu benar? Ternyata berita itu benar ketika setelah menjadi PNS ada tunjangan hari tuanya. Maka kebenaran tadi secara kebenaran pragmatis benar. Kenapa? Karena berita tadi bermanfaat tadi. Ada bila bermanfaat pada statementnya tadi. Pada suatu statement itu ada manfaatnya. Apalagi contohnya? Contoh yang bersifat pragmatis bila intinya adalah Anda berargumen, Anda menyimpulkan suatu kebenaran bila kebenaran Anda itu ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya, jadi disitulah kemudian berlaku teori pragmatis. Sekarang kita masuk ke kasus hukum. Ya, kasus hukumnya kita akan berbicara ini. Ada sebuah cerita, ya. Cerita ini terjadi di Kalimantan dahulu tahun 2011-12 lah ya.
Nanti Anda cari tahu. Ada sebuah jembatan yang disebut dengan jembatan Tenggarong. Jembatan Tenggarong itu kemudian roboh, hancur. Ketika hancur, kemudian menimbulkan korban jiwa, merugikan orang, dan yang paling parah akses tidak bisa dilewati antara itu kan akses utamanya jalan. Berbagai macam spekulasi keluar. Ini salah siapa? Ini salah siapa? Ini salah siapa? Ini salahnya PUPR, ini salahnya bagian prasarana, ini salahnya wali kota, ini salahnya bupati, ini salahnya ini dan sebagainya. Kemudian kita berasumsi bahwa bagaimana jembatan itu roboh, salah satu asumsi dalam konteks hukum bertanya, ternyata jembatan rob gantung tadi yang roboh itu karena adanya korupsi. Wah, ingat ya, karena adanya kok korupsi. Benarkah adanya korupsi? Nah, kita mencari tahu kebenaran kan? Apakah benar jembatan gantung roboh karena korupsi? Maka di situ kita mencari tahu kebenaran. Kira-kira kebenarannya bagaimana? Pakai pragmatis, coherence, atau koresponden? Bila kita berbicara jembatan gantung dengan korupsi, tentu sulat sukar dibuktikan kan? Gimana korupsi dalam jembatan gantung? Pas buatnya, kan gitu. Pas buatnya dikorupsi, atau bahan materialnya dikorupsi, atau apa gitu ya. Nah, ternyata dalam faktanya, ini saya berbicara fakta saja. Dalam faktanya itu, korupsi yang dimaksud itu adalah korupsi ketika biaya perawatannya. Misalnya biaya perawatannya tidak dirawat dengan baik. Yang harusnya dirawat setahun 2 kali tiap 6 bulan, ini nggak dirawat. Sampai bertahun-tahun nggak ada perawatan. Kenapa nggak dianggarkan? Mungkin dianggarkan, mungkin tidak. Nah, ketika dianggarkan ternyata tidak dilakukan atau tidak diapakan. Nah, di situ kemudian ketahuan bahwa ada statement bahwa jembatan roboh ini karena tidak dirawat. Ketika dirawat, ketika ada perawatan, banyak orang yang kemudian tidak menganggarkan itu. Banyak ada pemerintah yang tidak menganggarkan itu. Ketika menganggarkan, ternyata anggarannya tidak digunakan sebagaimana untuk perawatan. Nah, itu kebenaran itu kira-kira pakai mana? Pakai korespondensi, koherensi, atau pragmatis. Kalau kita berargumen hukum, maka kita pasti menggunakan koherensi. Kenapa? Pemerintah pasti menolak kan? Wah, enggak ya, sudah dianggarkan ya, kami sudah sesuai dengan tender yang ada untuk merawat itu. Wah, dilawan kan sama pemerintah. Kemudian ada kuasa hukumnya. Oh, ini kami sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi kan bisa jadi pendapat tadi tidak diakui, ada yang diakui, tidak diakui. Nah, itu yang kemudian mana yang benar? Nah, anggapan kebenaran berdasarkan teori koherensi ada bila diakui, diterima. Gitu. Kemudian yang kedua, benarkah kalau jujur bisa sukses? Ini pertanyaan susah nih. Benarkah kalau jujur bisa sukses? Ada sebuah statement. Statement itu dari pakar motivator dunia dan mungkin sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi sebuah trademark sekarang ya. Zaman anak-anak tahun 2000, tahun 90 itu ada sebuah indikator kesuksesan. Kesuksesan indikator itu yang pertama adalah IQ. Tahu IQ? Intelligence quotient, kecerdasan intelektual. Jadi wongnya kudu pinter. Dikei kasus iki iso, kei kasus iki iso, iso apa namanya? Menyelesaikan permasalahan dengan baik, cerdas, pinter, hitung-hitungnya baik. Wah, tes IQ kan Anda tahu ya, tes IQ bermacam-macam ya. Tapi sejak tahun 2000
2005 ke atas itu ada sebuah teori baru yang mengatakan bahwa kesuksesan itu bukan karena intelijensi. Ya. Di sekarang ini ada juga kemudian ada timbul emosional, spiritual, kecerdasan emosional dan spiritual. Wah, sempat itu naik kan? Ada ESQ, kecerdasan dengan emosional dan spiritual. Jadi kalau mau sukses itu ya harus yang cerdas itu bukan intelijensinya, tapi apa? Emosionalnya juga, spiritualnya juga. Ternyata dari orang Amerika itu ada sebuah jurnal menulis kunci kesuksesan itu bukan lagi intelektual, bukan lagi emosional, tetapi yang pertama apa? Honest, kejujuran. Kunci sukses itu diteliti. Kenapa dia meneliti? Karena berbagai macam orang direview, disurvei bahwa rata-rata orang sukses itu jujur. Nah ini sekarang sekarang kita mau bertanya nih. Kata-kata orang orang sukses itu jujur itu kira-kira pakai korespondensi, koherensi, apa pragmatis? Untuk bisa menjawab, oh orang sukses itu jujur, orang sukses itu pasti orang jujur. Nah itu benar kan? Ya, oke coba katakan benar. Kalaupun itu benar, benar secara teori apa? Korespondensi, koherensi atau pragmatis? Anda bisa menjawab itu. Yang ketiga, benarkah dermawan sedekah bisa kaya? Nah ini apa ini? Kalau ada orang sedekah bisa kaya, benar nggak? Ini statement yang dikeluarkan dan ada orang yang mendukungnya. Secara koherensi ada orang-orang yang percaya dengan keajaiban sedekah, koherensi. Kemudian secara teori korespondensi, banyak orang kaya yang sedekahnya juga banyak. Gitu. Secara pragmatis, mungkin orang tidak begitu dengan pragmatis ya. Kenapa? Sedekah ini butuh keyakinan. Kalau kita sudah berbicara dengan sedekah langsung kemudian otomatis balik jadi kaya, mohon maaf ya. Dulu kan sempat heboh ya. Saya nggak tahu ini benar apa salah, tapi ini sebagai tabayun kita saja. Ada ada orang menawarkan sedekah, ingin punya mobil. Saya pengen sedekah, saya cuma punya mobil ini, saya jual, saya sedekahkan semuanya. Terus nanti saya minta mercy misalnya gitu. Itu kan pragmatis kan? Jadi dia ingin sedekah, kemudian sedekahnya sudah dilakukan, kalau bisa seminggu ini dapat mercy gitu ya. Ya itu pragmatis. Ya banyak orang yang bersilang pendapat hal itu ya. Karena apa? Berbicara sedekah itu kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Allah. Jangan sampai kita bersedekah tujuannya ingin mendapatkan yang lain. Tapi kalau bisa sedekah itu dengan ikhlas, ikhlas dengan ikhlas tadi kemudian Allah melipat gandakan. Maka ada yang menggunakan teori koherensi, ada yang menggunakan teori korespondensi. Karena apa? Banyak orang membuktikan bahwa saya sedekah, saya kaya. Gara-gara sedekah, ini saya kaya, kaya, kaya. Gitu. Ada juga yang mengatakan enggak juga. Saya masih bisa diperdebatkan. Nah, maka dengan kebenaran koherensi ya, enggak semua orang kemudian sedekah bisa kaya. Tetapi saya percaya. Yang keempat, pertanyaan yang diyakini harus diragukan dulu supaya teliti. Nah, ini catat baik-baik adik-adik semua. Yang harus Anda catat adalah sebuah statement, pertanyaan dalam semua kehidupan kita itu harus diyakini, yang diyakini itu harus diragukan dulu. Kenapa ragu? Kalau Anda ragu, nanti Anda teliti, Anda buktikan. Termasuk apa yang saya sampaikan di kelas ini adik-adik. Kenapa saya selalu di kelas selalu menyampaikan, tolong dicek misalnya kalau Anda punya akses ke Google, dicek di Google. Kalau Anda punya akses di sini, dibuktikan. Kalau misalnya kita baru membuktikan secara fisik, ya kita buktikan misalnya Anda percaya nggak sedekah itu bisa kaya. Anda buktikan Anda coba sedekah. Kalau Anda mengatakan jujur itu bisa sukses, coba Anda jujur. Nah, tahapan pertama seorang peneliti, tahapan pertama besok saudara sekalian kalau mau nulis tugas akhir, itu yang harus Anda cari tahu adalah sebuah keraguan-raguan. Sebuah ke apa ya namanya?
kegelisahan. Ya, tapi kegelisahan juga jangan yang sederhana. Kegelisahan misalnya, ini ada, kalau dalam konteks hukum perdata ya, ini ada sebuah fenomena. Fenomena ini apa? eh ini ada orang dirugikan, tetapi ada orang dipaksa untuk membeli misalnya kayak kita membeli suatu barang, barang itu satu paket langsung. Ketika saya beli, saya pengennya beli A, tapi kalau mau beli A itu kemudian sama penjualnya sudah sepakat itu dipaket beli A ya otomatis beli A B C D E gitu ya. Harganya naik gitu ya. Kalau beli A saja harganya mahal, ini merugikan nih. Sistem paket seperti ini benar apa tidak? Misalnya begitu. Jadi Anda meragukan bahwa itu tuh boleh apa tidak, halal apa tidak, legal apa tidak. Kemudian Anda setelah Anda meragukan tadi, Anda kemudian gelisah kan, ini harusnya dijawab ini harus ada orang. Kemudian habis gelisah, Anda cari tahu secara hukum gimana, secara ini gimana, prakteknya gimana. Oh, secara hukum tuh gini kok, kok praktek nggak sesuai dengan hukum. Berarti ini salah, berarti ini ada apa-apa. Dibuktikan. Anda kasih solusi. Itu mencari tahu kebenaran berbasis tugas akhir. Jadi kalau besok Anda punya tugas akhir nggak nyari tahu kebenaran, tidak memberikan informasi apapun, ya, ya saya harap Anda harus bisa memberikan informasi. Jadi kan informasi itu di kesimpulan dan saran nanti. Di situ pentingnya bimbingan, ada pembimbing supaya mengarahkan ini yang kamu angkat itu apa, kenapa kamu angkat, ada sesuatu yang saya ragukan Pak di sini. Hukum tuh mengatakan harusnya begini, tapi praktiknya kok begini. Saya ragu Pak, saya gelisah nih nanti orang bisa tersesat, orang bisa ini. Oh ya, oke. Kalau sudah ketemu buktinya apa? Oh ini faktanya begini. Oke, kamu teliti, kamu cari tahu, kamu buktikan itu benar apa salah. Nanti kalau itu benar atau salah, kemudian Anda simpulkan saran kamu apa. Itu tugas akhir adik-adik. Tugas akhir, ingat ya, dihukum sebagian besar tugas akhir menggunakan teori koherensi. Di mana apa? Bisa jadi dengan fakta yang Anda miliki, Anda dan pembimbing Anda itu yang sepakat, gitu ya. Tapi bisa jadi ada orang yang membantah pendapat Anda. Itu yang disebut dengan diskursus. Diskursus itu apa? Penolakan, perlawanan. Dan dalam hukum yang namanya diskursus biasa saja. Kenapa? Anda lihat di dalam dunia debat di TV One, Metro TV, dan sebagai TV-TV lainnya ada biasa debat hukum kan? Perdebatan itu biasa. Karena membahas suatu fakta gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka saja bisa berdebat. Cuman bedanya mereka tidak menulis itu. Tidak dengan metode. Tapi kalau kita tugas akhir itu mendebatkan sesuatu, memberikan solusi dengan sebuah metode. Ketika jawaban kita dianggap tidak sesuai orang lain, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah sesuai metode kita, ya sudah sesuai dengan metode, nggak bohong, nggak salah, nggak bohong lah ya. Maka ya sudah jawaban itu dipakai apa tidak, ya silahkan mau mendukung apa tidak, gitu ya. Paham ya dalam cara dengan konteks mencari tahu kebenaran. Oke, saya pikir cukup kita akhiri tentang teori ini dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.